Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrina Permatasari dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi manajemen keuangan internasional dengan kondisi paritas internasional. Sekarang kita masuk ke materinya. Kondisi paritas internasional. Apa sih itu kondisi paritas internasional? Kondisi paritas internasional merupakan sejumlah kondisi keseimbangan di pasar valuta asing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kurs mata uang. Kondisi paritas ini diturunkan dari kondisi arbitrase. Nah, kondisi arbitrase itu apa? Yaitu kondisi atau situasi pasar yang memungkinkan pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan bebas risiko yang positif dengan modal nol dalam setting pasar modal yang sempurna, yang memiliki asumsi tidak terdapat biaya transaksi, biaya transport, biaya pajak, tarif biaya masuk, dan faktor lain membatasi perdagangan bebas. Kegiatan arbitrase dapat dilakukan sepanjang pasar tidak dalam keadaan equilibrium. Apa itu? Tidak terciptanya hukum satu harga. Eksploitasi arbitrase mendorong situasi menuju keseimbangan, yaitu kondisi di mana arbitrase tidak dapat dilakukan lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke Purchasing Power Parity atau PPP. Kondisi keseimbangan PPP dilandasi oleh teori PPP itu sendiri, yaitu barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Bila harga barang tidak sama, maka akan menimbulkan arbitrase. Menurut konsep PPP, kurs mata uang antar negara ditentukan menyesuaikan perbedaan harga barang yang ada di dunia. Misal, harga satu bungkus roti di Amerika Serikat 1 US dollar, sedangkan di Indonesia Rp3.000. Kurs mata uang dapat ditulis dengan S sama dengan price dalam kurung rupiah dibagi price dalam kurung US dollar, di mana S itu sendiri merupakan kurs atau harga rupiah per US dollar, dan price dalam kurung rupiah merupakan harga di Indonesia. Sedangkan price US atau Amerika Serikat merupakan harga di Amerika Serikat sendiri. Jadi kurs rupiah dolar itu sama dengan EI sama dengan Rp3.000 per 1 US dollar, sama dengan Rp3.000 per US dollar. Jika dikaitkan dengan perkiraan inflasi pada tahun mendatang, maka formulanya menjadi EI sama dengan E0 dikali buka kurung 1 ditambah ID dikali T dikali 1 ditambah IF dikali T, di mana ID itu sendiri merupakan inflasi di negara domestik, sedangkan IF inflasi di negara asing. Contoh, kurs keseimbangan Rp3.000 per US dollar, inflasi di Indonesia atau ID sama dengan 10%, sedangkan inflasi di Amerika Serikat atau IF 5%, maka kurs barunya menjadi EI sama dengan 3.000 buka kurung 1,1 per 1,05. Jadi, maka kurs barunya Rp3.143 per dolar. Meskipun secara teoritis argumen PPP masuk akal, tapi kenyataannya menunjukkan bahwa PPP tidak digunakan dalam menentukan kurs mata uang. Sebab, yang pertama, indeks harga yang dipakai untuk mengukur PPP kemungkinan menggunakan bobot atau komposisi barang dan jasa yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Yang kedua, arbitrase menjadi terlalu mahal karena adanya biaya transaksi, biaya transportasi atau pembatasan lainnya, serta resiko perubahan harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, beberapa barang atau jasa tidak diperdagangkan sehingga perbedaan harga tidak bisa diarbitrase. Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan. Yang keempat, perubahan harga bisa mengakibatkan perubahan kurs meskipun tidak ada perubahan perbedaan inflasi. Yang kelima, pemerintah bisa melakukan intervensi yang menyebabkan ketidakseimbangan harga kurs. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang Fisher Effect. Menurut Irving Fisher, tingkat suku bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Formulanya yaitu I ditambah R sama dengan buka kurung 1 ditambah A dikali dengan 1 ditambah I. Menjadi, kita jabarkan ke bawah, I ditambah A ditambah 1 ditambah A ditambah I ditambah AI.
di mana R itu tingkat bunga nominal, A tingkat bunga real, I tingkat inflasi yang diharapkan. Karena AI relatif kecil, maka dapat kita abaikan. Sehingga persamaan tersebut menjadi R A ditambah I. Kondisi ini berlaku di setiap negara. Sebagaimana dapat kita tuliskan bahwa contoh di negara domestik RD sama dengan AD ditambah I. Contoh domestiknya Indonesia. Sedangkan di negara asing kita pakai formula RF sama dengan AF ditambah IF. Yaitu voyages-nya itu kita contohkan Amerika Serikat. Jika aliran modal antar negara tidak dapat dihambat, maka tingkat suku bunga real antar negara akan sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi aliran modal dari negara dengan tingkat bunga yang rendah ke negara dengan tingkat bunga real yang tinggi. Sehingga akan tercipta keseimbangan di mana tingkat bunga real akan sama antar negara atau AD sama dengan AF. Dalam keadaan seimbang atau tanpa campur tangan pemerintah akan terjadi kondisi sebagai berikut. 1 ditambah RD dibagi 1 ditambah RF sama dengan 1 ditambah ID per 1 ditambah IF, di mana RD dan IF sendiri itu tingkat bunga dan inflasi di negara domestik. RF dan IF adalah tingkat bunga dan inflasi di negara asing. Karena RD dikali F dan IF dikali RF relatif kecil sehingga dapat kita abaikan. Sehingga formulanya menjadi RD ditambah IF sama dengan ID ditambah RF atau RD dikurang RF sama dengan ID dikurang IF. Masih banyak nggak? Persamaan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat inflasi akan menyebabkan perbedaan tingkat bunga atau negara dengan inflasi tinggi akan memiliki tingkat bunga nominal yang tinggi pula. Efek Fisher internasional. Penggabungan PPP dan efek Fisher akan diperoleh efek Fisher internasional yang menjelaskan kaitan antara tingkat bunga dengan kurs mata uang. Dengan formulanya EI dikurang E0 per E0 sama dengan buka kurung RD dikurang RF. Persamaan ini memiliki arti bahwa mata uang negara dengan tingkat bunga yang rendah diharapkan akan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara dengan tingkat bunga yang tinggi, atau tingkat bunga ini merupakan tingkat bunga nominal. Interpretasi lainnya, tingkat bunga yang tinggi harus dikompensasi oleh depresiasi mata uang tersebut, atau tingkat bunga yang rendah harus dikompensasi oleh apresiasi mata uang. Jika tidak terdapat mekanisme kompensasi melalui apresiasi atau depresiasi, maka akan terdapat aliran modal dari tingkat bunga yang rendah ke negara dengan tingkat bunga yang tinggi. Misal, kurs saat ini Rp2.500 per US dollar. Tingkat bunga di Indonesia yaitu 15%, sedangkan di Amerika Serikat 5%. Kurs rupiah diharapkan akan mengalami depresiasi sebesar 10% per tahun terhadap dolar. Maka, rupiah per dolar menjadi EI dikurang EO per EO sama dengan buka kurung RD dikurang RF. Jadi didapatkan hasilnya EI sama dengan 2.750. Kurs rupiah per dolar mengalami depresiasi dari 2.500 menjadi 2.750. Angka 10% merupakan angka depresi dalam keseimbangan. Bila depresi tidak 10% tetapi 5%, maka dana akan lebih menguntungkan bila ditanamkan di Indonesia. Contohnya, kurs 1 tahun mendatang diperkirakan 2.625 per dolar. Kurs saat ini yaitu Rp2.500 per dolar. Tingkat bunga di Indonesia 15% per tahun, sedangkan di Amerika Serikat 5% per tahun. Maka, alternatif yang pertama, investasi di Amerika Serikat. Jadi, US dollar sama dengan 1 buka kurung 1,05. Sedangkan alternatif yang kedua, investasi di Indonesia. 1 US dollar ditukar dalam rupiah menjadi Rp2.500. Ditanam selama 1 tahun menjadi 2.500 dikali buka kurung 1,15. Hasilnya menjadi 2.875. Kemudian kita tukarkan lagi ke dolar menjadi Rp2.875 dibagi dengan 2.625. Hasilnya adalah 1,095 dolar. Jadi investasi di Indonesia lebih menguntungkan. Oke, sekian video